Mari bersama-sama kembali kita berdoa untuk mendengar firman yang menyapa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sudah mengalami pimpinan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, dan memberi kepada kami semangat menyembah Tuhan, yang pagi ini kami hadir kembali bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dan menyambut firman kebenaran-Mu. Berbicara kepada kami, ya Bapa di sorga, kami senang mendengar suara-Mu. Haleluya. Amin. Mari bersama kita mendengar firman Tuhan. Kita membuka kitab Obadya di pasalnya yang pertama. Kita melihat pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-10. Obadya di pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sabda Tuhan saya baca dalam nama Yesus yang mempunyai sabda demikian. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau? Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbagai Bapak Ibu jemaat yang senang mendengar firman Tuhan. Tema yang saya angkat dengan pembacaan ini adalah keangkuhan itu menghancurkan kehidupan. Saya ulangi lagi, keangkuhan itu menghancurkan kehidupan. Arti yang sejajar dengan keangkuhan Bapak Ibu adalah kesombongan, kecongkakan, tinggi hati, sifat suka merendahkan orang lain. Itulah arti sejajar keangkuhan. Saya mendengar kata itu.
Bapak Ibu mendengar kata-kata itu, apa perasaan kita? Barangkali kita tersentuh. Karena apa? Mungkin kita pernah sombong. Atau pernah melihat orang sombong. Bapak Ibu jangan tersinggung dengan kata sombong atau kecongkakan, keangkuhan. Oleh karena kita buka Markus pasalnya yang ke-7. Markus di pasalnya yang ke-7 menjelaskan siapa kita sebenarnya dalam pengertian angkuh ini. Markus 7 ayat 21 sampai 22 berkata demikian. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, nah ini dia, kesombongan atau keangkuhan dan kebebalan. Jadi Bapak Ibu, tidak usah tersinggung kata sombong dan angkuh ini oleh karena dalam diri setiap orang ada bibitnya. Hanya persoalannya adalah apakah bibit itu dibiarkan tumbuh subur atau setiap tumbuh ditekan oleh namanya kuasa iman, kuasa firman Tuhan, dan kedewasaan rohani kita yang terus mengekang pertumbuhan bibit kesombongan itu. Tergantung sekarang Bapak Ibu dan saya dalam menyikapi, memperhatikan bibit kecongkakan dalam hidup kita masing-masing. Pagi ini saya akan menjelaskan kecongkakan bangsa Edom. Edom adalah sebenarnya keturunan Esau, saudaranya Yakub. Dia mengalami kesombongan oleh karena dikatakan dalam ayat tadi, kota Edom ada di sebuah bukit yang tinggi, sehingga dia berkata, tidak ada bangsa lain yang sanggup mengalahkan saya. Dan saya punya kekuatan burung Raja Wali yang terbang tinggi dan yang sanggup mengalahkan saya. Itulah yang namanya kecongkakan bangsa Edom. Apa reaksi Tuhan? Ayat yang pertama tadi mengatakan, hai bangsa-bangsa, mari bangkit. Bersama-sama kita hancurkan Edom. Saya baca demikian firman Tuhan dalam Obadiah tadi. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tempat tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil dan sebagainya. Jadi Tuhan bereaksi terhadap kesombongan di tengah-tengah bangsa Edom. Sifat kesombongan Bapak Ibu pahami sekarang betapa bahayanya itu dalam kehidupan siapa saja. Kecongkakan. Ayat 11 sampai 14 mengatakan demikian. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang hadir mengangkat kekayaan Yerusalem saudaramu. Artinya Edom lihat bangsa-bangsa lain datang menjarah Yehuda. Tapi Edom melihat bahkan ikut terlibat dalam penjarahan itu. Karena merasa jengkel terhadap saudaranya Yakub. Ada kesombongan yang dibiarkan bertumbuh dan bertumbuh sehingga Allah menghancurkan Edom. Semua rakyatnya mati, pemimpinnya mati, yang bijak mati, yang berhikmat hilang hikmatnya. Karena apa? Allah benci dengan yang namanya kesombongan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, saya pelajari kesombongan itu dari mana asalnya. Dari bibit memang ada. Tetapi ingat pengalaman-pengalaman berbicara. Setiap orang mencapai sesuatu, kepandaian,
kekayaan, kepintaran, kepandaian sama, kesuksesan, apapun yang dia capai, memicu orang bisa sombong. Tetapi orang yang punya kuasa iman, takut akan Tuhan, akan terus mewaspadai roh kesombongan dalam hidupnya masing-masing. Karena itu anak-anak yang masih muda, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, hati-hati. Bibit kesombongan akan tumbuh, hancurkan dengan kuasa firman dan iman. Amin. Bapak Ibu yang tidak pernah sakit, oh corona semua, banyak orang sakit, aku tidak. Sombong namanya. Ingat, penyakit corona tidak pernah kenal namanya pendeta, nabi, dokter, presiden, tidak kenal. Beda dengan darah waktu zaman yang lama. Ketika maut menghampiri, itu oknum pribadi, kenal darah, kenal darah-darah. Banyak pendeta salah menerapkan arti itu dalam peristiwa corona ini. Darah itu memang Tuhan katakan, maut lewat melihat, baru dia tahu. Tapi corona lewat, tidak akan pernah tahu ini siapa. Dia hantam saja. Perlulah kewaspadaan dan kerendahan hati. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, pelajaran yang kita tangkap adalah seperti Edom merasa posisinya tinggi, sombong. Dia punya kuasa yang selangit, sombong. Waspadai. Bapak Ibu dan saya pasti senang berprestasi. Tapi dalam berprestasi itu tetap waspadai. Bibit kesombongan akan subur. Hantam dengan kuasa iman. Takut akan Tuhan. Bapak-bapak, tidak ada kesombongan yang boleh ada di hadapan Tuhan. Setuju kan? Tidak ada kesombongan yang boleh hadir di hadapan Tuhan, oleh karena kesombongan itu kontradiksi dengan sifat Tuhan. Matius 11 ayatnya yang ke-28, 29 akan mengatakan, percayalah kepadaku, karena aku lemah lembut. Kalimat yang terakhir mengatakan, aku lemah lembut, bukan sombong. Tidak sombong. Karena itulah orang sombong tidak layak ada di hadapan Tuhan, karena kontradiksi dengan sifat Tuhan. Penutup khotbah saya, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama. Tentang daging, 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Pengetahuan bisa membuat orang sombong. Ingat, kita selalu waspada dengan bibit kesombongan. Jangan sampai itu menggagalkan kita hadir di hadapan Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur punya kuasa Tuhan Yesus yang mampu meredam tumbuhnya kesombongan dalam hati kami. Bahwa bibit itu sudah ada dalam setiap orang. Tetapi kami punya kuasa Roh Kudus yang dapat menghancurkan, berkembang, bertumbuhnya kesombongan. Terima kasih Tuhan. Berdoa gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini masih mengalami berbagai macam ketakutan berbakti. Bersama-sama Engkau beri penghiburan, penguatan, dan sukacita. Di rumah pun mereka hadir bersama Tuhan,
menyembah Engkau Tuhan. Kuatkan mereka yang di rumah berbakti bersama-sama. Kuatkan mereka yang lemah, yang sakit. Engkau juga sembuhkan, pulihkan. Mas Delta yang telah operasi, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan. Jauhkan hal-hal yang buruk Tuhan. Terima kasih berdoa untuk negara bangsa kami. Bangsa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pakailah pemimpin bangsa kami. Mengatur semua materi yang ada di bangsa kami. Untuk kesejahteraan rakyat. Terpuji Tuhan. Doa kami untuk persembahan. Syukur kami kepada Mesbah Tuhan. Engkau berkati dan memberi pengharapan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Segala diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, tetap kuat, karena Tuhanlah yang menopang dan menjaga kita.